terhadap pembahasan materi RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Nomor, nama, jabatan, keterangan. 1. Abdul Wahab Barwei, jabatan ketua, keterangan hadir. 2. Reynold M. Bula, SE, MSI, jabatan wakil ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles A.M. Imbir, ST, MSI, jabatan wakil ketua 2, keterangan hadir. 4. Dr. Andus Martinus Membraku, MSI, jabatan anggota, keterangan hadir. 5. Simpson Sanoi, SOS, jabatan anggota dalam perjalanan. 6. Muhammad Said, ST, jabatan anggota, keterangan izin. 7. Yardin, jabatan anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Rumbewas, SE, jabatan anggota, keterangan hadir. 9. Rahmawati ICP, jabatan anggota, keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, jabatan anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, jabatan anggota, keterangan hadir. 12. Haji Hamid Al-Hamid, jabatan anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik Sarasa, ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Saraka, jabatan anggota, keterangan dalam perjalanan. Hadir. 15. Haji Ali Mubarak, jabatan anggota, keterangan dalam perjalanan. 16. Zainuddin, jabatan anggota, keterangan hadir. 17. Yahuda Manggarai, jabatan anggota, keterangan hadir. 18. Tidoris Jandi Kapisa, jabatan anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macap, jabatan anggota, keterangan hadir. 20. Fahmi Macap, SE, jabatan anggota dalam perjalanan. Keterangan jumlah 20 orang, hadir 16 orang, tidak hadir 4 orang, izin 1. Pembacaan selesai. Setelah mendengar pembacaan daftar hadir anggota Dewan yang dibacakan oleh Kepala Subbagian Risalah dan Persidangan, Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum. Oleh sebab itu, rapat pleno 2 dalam rangka mendengar laporan gabungan Komisi Dewan terhadap pembahasan RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan skor saya cabut. Anggota Dewan dan para tamu undangan yang terhormat, sesuai jadwal sidang, maka rapat pleno 2 hari ini dengan agenda mendengar bersama laporan gabungan Komisi Dewan terhadap pembahasan materi RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Maka atas nama pimpinan Dewan, saya mengundang dengan hormat juru bicara gabungan komisi untuk dapat menyampaikan laporannya. Silakan. Pada kesempatan ini, marilah kita persembahkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta keberkahan dalam kehidupan hingga saat ini. Kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul dalam ruangan sidang yang terhormat ini. Sidang Dewan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama gabungan komisi-komisi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan gabungan komisi terhadap pembahasan RAPBD
tahun anggaran 2020. Laporan komisi di siang hari ini juga merupakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam agenda yang hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporannya, karena mungkin Bapak Ibu pimpinan SKPD yang lain bersyukur alhamdulillah tidak dipanggil, ya, tidak dipanggil untuk kami hearing. Bukan berarti kami tidak punya catatan. Kami punya catatan-catatan tersendiri yang kami tuangkan di dalam laporan komisi. Karena waktu pembahasan yang diberikan untuk kami DPRD sangat singkat, maka kami maraton dalam hal ini sampai hari ini laporan komisi bisa dilaksanakan ataupun saya bacakan di siang hari ini. Dan juga sebelum ini saya sampaikan bahwa karena mungkin ada informasi di luar, kenapa kita membahas dan menutup lebih cepat. Perlu Bapak Ibu mengetahui bahwa sebelum pembahasan secara resmi dibuka pada hari Senin, kita sudah melakukan perang antara tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD serta komisi terkait dalam dokumen-dokumen yang sudah diserahkan untuk kami. Sehingga dalam waktu yang setelah pembukaan pada hari Senin hari ini terjadi demikian. Jangan ada curiga untuk kami DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dan pemerintah secara umum untuk Kabupaten Raja Ampat. Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi merupakan salah satu instrumen penyelenggara fungsi pengawasan kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Evaluasi dan proyektif arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dan tugas kewenangan DPRD dalam bidang pembuatan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Pemerintah daerah dan DPRD adalah sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diharapkan terbangun hubungan kerja yang konstruktif dan saling melengkapi guna terwujudnya visi pembangunan daerah seperti pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 yang selanjutnya akan menjadi persetujuan bersama untuk menjadi peraturan daerah. RAPBDP tahun anggaran 2020 dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi sesuai situasi dan kondisi yang melanda dunia saat ini, khususnya masa pandemi COVID-19. Perkembangan dimaksud bisa diaplikasikan pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran ataupun sebaliknya. Namun bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD. Pleno Dewan yang terhormat, gabungan komisi setelah menerima kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara secara intens melakukan kegiatan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk memastikan atau mengkonfirmasi asumsi-asumsi baik terutama dari aspek penerimaan daerah sehingga tidak berdampak defisit dan menjadi beban hutang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan seterusnya. Selain melakukan rapat dengan pendapat dengan tim anggaran pemerintah daerah, gabungan komisi juga melakukan rapat dengan pendapat mitra komisi untuk mendengarkan dan menggali data, informasi dan alasan-alasan yang menjadi alasan atau pertimbangan usulan program kerja prioritas OPD RAPBD tahun anggaran 2020. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki fungsi budgeting terhadap pelaksanaan pemerintahan, diberikan hak untuk memberikan penilaian tanggapan
atas proses penyusunan rencana pemerintah daerah yang dituangkan dalam RAPBDP tahun anggaran 2020. Dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, menurut hemat kami perlu mendapat perhatian antara lain. 1. Tim anggaran pemerintah daerah dalam hal menyusun dokumen kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara, agar hendaknya memperhatikan usulan program prioritas dari organisasi perangkat daerah sehingga tidak terkesan organisasi perangkat daerah tidak mengetahui kegiatan anggaran yang tertera dalam dokumen KUA dan PPAS. Di sini saya menyampaikan bahwa ada SKPD yang sejak malam kami panggil. Dalam dokumennya itu anggarannya cukup besar, Pak. Tapi dinas tersebut tidak bisa dan tidak mampu mempertahankan argumen itu. Tetap berdalih dengan usulan pribadi dari dinas. Dan anggaran itu pimpinan dewan, saya mau sampaikan bahwa saat ini perlu dipertimbangkan anggaran tersebut kepada dinas yang dimaksud. Karena berdalih bahwa tidak mengetahui dan tidak paham dan tidak mengerti dan tidak lain-lain. Bagi saja kepada SKPD yang lain yang belum mendapat alokasi anggaran pada APBD tahun anggaran 2020. Seharusnya bersyukur karena diakomodir dengan anggaran APBDP dengan dana yang jumlahnya sangat fantastis, ya. Walaupun tidak mampu mempertahankan itu, tapi dalam dokumen dicantumkan dengan nilai yang luar biasa. 2. Perubahan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam rapat bersama dengan DPRD sebelum dituangkan dalam nota kesepakatan bersama hendaknya disampaikan ke DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama. Dalam mimbar ini saya berharap kepada tim anggaran pemerintah daerah revisi sekian banyak dokumen yang diberikan kepada kami sesuai dengan janji tim anggaran pemerintah sekiranya sudah ada pada pimpinan dewan. 3. Tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun dokumen kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara hendaknya lebih teliti sehingga menghindari salah input yang berdampak pada jadwal rapat yang sudah ditentukan dan akhirnya tertunda. 4. Pencatatan dan pengawasan terhadap saldo kas pada bendahara organisasi perangkat daerah setelah berakhirnya tahun anggaran agar lebih ditingkatkan. APBD perubahan ini hendaknya memberikan prioritas penyelesaian hutang kepada pihak ketiga hingga tidak membebani APBD tahun anggaran berikutnya. 6. Kami, gabungan komisi, mengharapkan kepada pihak eksekutif agar memberikan perhatian terhadap pembangunan gedung baru kantor DPRD. Karena dalam APBD tahun anggaran kami sudah menganggarkan refocusing saat ini hingga pembangunan itu dana yang dialokasikan dalam dokumen yang diberikan untuk kami baik dalam pimpinan DPRD maupun kepada keseluruhan anggota DPRD hanya menyisakan 1 miliar. Tujuh, anggota DPRD selaku wakil rakyat telah oleh amanat peraturan undang-undang diberikan mandat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui reses dan dituangkan dalam pokok pikiran sehingga
Diharapkan agar kebutuhan real dari masyarakat ini juga dapat diakomodir dalam APBD perubahan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. 8. Kami gabungan komisi mengharapkan kepada para kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan wajib pemerintahan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar hendaknya melakukan kegiatan turun lapangan, duduk bersama para pemangku kepentingan di kampung sehingga dapat menampung dan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. 9. Kami gabungan komisi mengharapkan kepada para kepala organisasi perangkat daerah yang telah menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana yang berlokasi di kampung-kampung agar setelah dibangun dapat dimanfaatkan ataupun diresmikan. Dinas Kesehatan agar memperhatikan dengan serius penempatan tenaga kesehatan dengan memberikan prioritas distribusi ke kampung-kampung. Ini rekomendasi yang ke-10 ini kalau setiap sidang pasti muncul. Saya berharap untuk kita bisa memperhatikan ini bersama. Memperhatikan kesehatan masyarakat Raja Ampat bukan hanya di kabupaten di kota Waisai ini, karena puskesmas itu tersebar. Tolong diperhatikan karena setiap rekomendasi dari komisi maupun fraksi ini pasti muncul. Yang 11, Dinas Kesehatan agar tidak hanya fokus seluruhnya kepada upaya penanganan penyebaran COVID-19 dan kurang memperhatikan penyebaran penyakit menular lainnya seperti kusta, TB, kaki gajah, malaria, dan sebagainya. Saya perlu garis bawahi kusta dan TB, ini ada peningkatan yang luar biasa di beberapa distrik dan kampung. Tolong ini ditelusuri, karena setiap tahun dana monitoring untuk 2 dan 3 item kegiatan ini itu muncul setiap tahun dalam DPA Dinas Kesehatan. 12. Tim COVID-19 agar melakukan pemeriksaan swab terhadap seluruh pegawai medis dan non-medis Puskesmas Waisai dan non-media Puskesmas Waisai dan RSUD Waisai agar terbebas dari COVID-19. Lalu pikir dong, tenaga medis yang tidak diswab, masyarakat saja yang diswab. 13. Tim COVID-19 agar melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap semua pemangku kepentingan. Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar bagaimana bisa hidup bersahabat dengan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita tidak mungkin hidup dalam situasi COVID ini berkurung diri di dalam rumah saja dengan situasi ini tanpa aktivitas yang lain. Jadi kita tetap harus memperhatikan edukasi agar perekonomian masyarakat ini pun hidup. Karena pemerintah tidak mungkin menggunakan APBD keseluruhannya kepada bantuan BAMA dan lain-lain. Masih ada yang lebih untuk dibijaki dan lain-lain. Jadi perekonomian masyarakat ini harus hidup, harus bangkit. (14) Tim anggaran pemerintah daerah memperhatikan satu usulan kegiatan dari Dinas Pariwisata yang bersifat mendesak, yaitu pembangunan taluk penahan longsor gedung Geopark. Kalau taluk 1 miliar bisa diakomodir, jangan sampai gedung Geoparknya itu roboh. Kita butuh dana sekian miliar, akhirnya kantor DPR itu tidak jadi-jadi lagi. 15. Tim anggaran pemerintah daerah memperhatikan usulan kegiatan dari Dinas Sosial berupa stimulan BBR sebesar 500 juta rupiah bagi warga yang terkena dampak
bencana alam longsor dan lain-lain beberapa waktu yang lalu di Waisai. Kami gabungan komisi berpendapat bahwa pembangunan spiritual juga perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar pembangunan rumah-rumah ibadah yang sudah dan ada pada pembangunan tahap awal, termasuk di dalamnya beberapa kantor klasis, agar dilanjutkan pembangunannya. 7. Kami gabungan komisi menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar dalam menyusun program kerja dan anggaran pemerintahan memperhatikan, kami gabungan komisi menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar dalam menyusun program kerja dan anggaran memperhatikan asas pemerataan sehingga tidak terkesan OPD dan bagian-bagian air mata dan ada OPD dan bagian-bagian mata air. Pleno Dewan yang terhormat, demikian laporan gabungan komisi terhadap pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2020 ini dapat disampaikan dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan dan saran gabungan komisi dapat dioptimalkan guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara DPRD dengan pemerintah daerah berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem pemerintah daerah, sekaligus sebagai evaluasi atas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan untuk dibahas ditindaklanjuti oleh tim anggaran pemerintah daerah. Waisai 23 September 2020. Laporan gabungan komisi. Tertanda Ketua-Ketua Komisi 1 Saudara Fahmi Macap SE, Ketua. Komisi 2 Saudara Taufik Sarasa SD, Ketua. Komisi 3 Rahmawati SIP, Ketua. Sekian. Sebelum rapat pleno ini diskor atas nama pimpinan Dewan, perlu kami menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat menyampaikan jawaban eksekutif terhadap laporan gabungan komisi Dewan. Pembahasan materi RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 melalui rapat pleno 3 pada siang hari ini, Rabu tanggal 23 September 2020 jam 14 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya atas nama pimpinan Dewan saya nyatakan rapat diskon. Hari tanggal Rabu 23 September 2020, tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Raja Ampat. Agenda rapat pleno 3 dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas laporan gabungan komisi Dewan terhadap pembahasan materi RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Nomor, nama, jabatan, keterangan. 1. Abdul Wahab Warwei, jabatan Ketua, keterangan hadir. 2. Reynold M. Bula SE MSI, jabatan Wakil Ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles A.M. Indir SD MSI, jabatan Wakil Ketua 2, keterangan hadir. 4. Dr. Andus Martinus Membraku MSI, jabatan anggota, keterangan hadir. 5. Simpson Sanoi SSOS, jabatan anggota, keterangan hadir. 6. Muhammad Said SD, jabatan anggota, izin. 7. Yardin, jabatan anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Rumbewas SE, jabatan anggota, keterangan hadir. 9. Rahmawati SEP, jabatan anggota,
keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, jabatan anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, jabatan anggota, keterangan hadir. 12. Haji Hamid Al-Hamid, jabatan anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik ST, Serasa ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Saraka, jabatan anggota, keterangan hadir. 15. Haji Ali Rumbara, jabatan anggota, keterangan hadir. 16. Jainuddin, jabatan anggota, keterangan hadir. 17. Yahuda Manggarai, jabatan anggota, keterangan dalam perjalanan. 18. Tidoris Jandi Japisa, jabatan anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macap, jabatan anggota, keterangan hadir. 20. Fahmi Macap SE, jabatan anggota, keterangan dalam perjalanan. Keterangan 20 orang, hadir 17, dalam perjalanan 2 orang, izin 1 orang. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Peserta rapat yang kami hormati, setelah mendengar daftar hadir anggota Dewan yang dibacakan oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Sekretariat DPRD, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum. Oleh sebab itu, rapat Pleno 3 dalam rangka mendengar jawaban eksekutif atas laporan gabungan Komisi Dewan terhadap pembahasan materi RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hari ini, Rabu tanggal 23 September 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Skor saya cabut. Anggota Dewan dan para tamu undangan yang terhormat, sesuai jadwal sidang rapat pleno 3 pada siang ini dengan agenda mendengar bersama jawaban eksekutif atas gabungan Komisi Dewan terhadap pembahasan materi RAPBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Untuk itu, atas nama pimpinan Dewan, saya mengundang dengan hormat Saudara Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, untuk dapat menyampaikan jawaban eksekutif. Dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, para asisten, pejabat eselon 2, 3 dan 4, serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri rapat pleno 2 dalam rangka menyampaikan jawaban eksekutif atau pemerintah daerah atas pandangan umum gabungan komisi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat yang telah secara cermat dan terbuka melakukan dialog, diskusi, dan pembahasan terkait RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Dari pembahasan dan diskusi tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi penting untuk dilaksanakan dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Adanya pembahasan awal terhadap KUA dan PPAS antara eksekutif dan legislatif atau pembahasan pra adalah satu metode yang lebih efektif guna menyamakan persepsi dan pengecekan secara lebih detail tentang berbagai program dan kegiatan.
Ini merupakan satu kemajuan yang jika disetujui dan disepakati akan kita wujudkan dalam pembahasan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, terkait rekomendasi atau catatan dan evaluasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD, maka kami pemerintah daerah memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Akan memperhatikan usulan program prioritas organisasi perangkat daerah, meningkatkan kerjasama, sinergitas, dan koordinasi dengan pihak legislatif dengan cara menyiapkan data dan dokumen yang akurat sebagaimana yang diperlukan. 2. Terkait pembangunan gedung DPRD, kami berharap adanya koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga pembangunan gedung DPRD tersebut dapat disegerakan untuk realisasinya. 3. Terkait peran dan fungsi organisasi perangkat daerah, maka kami pemerintah daerah akan memaksimalkan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan turun lapangan dan bertemu dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat di kampung sehingga dapat menyusun, merencanakan program dan kegiatan sebagaimana yang kita harapkan dan sesuai dengan sasaran. Berikut terkait dengan pendistribusian tenaga kesehatan, maka kami menekan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemetaan secara cermat ketersediaan dan kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun ini akan diumumkan sejumlah tenaga kesehatan dalam seleksi CPNS. Kami berharap ini dapat kami menjawab berbagai keluhan yang selama ini disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat. Yang kelima, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tim Satgas terus melakukan upaya-upaya terstruktur berupa sosialisasi, edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dampak, bahaya dan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menangkal COVID-19. Tidak lupa juga kami instruksikan untuk dilakukan pemeriksaan swab terhadap seluruh tenaga medis dan non-medis yang ada di Puskesmas Waisai maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai. Yang keenam, terkait dengan pembangunan talud penahan longsor Gedung Gaopak, sharing biaya operasional BBM termasuk sharing biaya operasional BBM di Dinas Sosial bersama PT Pos Indonesia, usulan kegiatan stimulan bahan bangunan rumah bagi warga terdampak bencana longsor akan kami perhatikan sesuai dengan aturan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Yang ketujuh, terkait dengan prioritas pembangunan spiritual berupa pembangunan rumah ibadah, kantor termasuk kantor Plaza Raja Ampat akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kedelapan, pada penyusunan program dan kegiatan di waktu-waktu yang akan datang, akan kami libatkan secara penuh bagian organisasi dan tata laksana Setda Raja Ampat guna mensinkronkan antara program dan kegiatan yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD sehingga di akhir kegiatan dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif capaian RPJMD dari tahun ke tahun dengan mengedepankan asas pemerataan dalam penyusunan program kerja dan anggaran dapat diketahui sehingga dapat diketahui capaian dan arah pembangunan dalam 5 tahun berjalan. Hadirin yang kami hormati pimpinan DPRD yang terhormat, demikian penyampaian jawaban eksekutif atas rekomendasi dan catatan penting yang disampaikan oleh legislatif terkait pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2020. Sekali lagi kami tegaskan bahwa pihak eksekutif akan melaksanakan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh seluruh tanggapan dan pembahasan penting terkait APBD perubahan tahun anggaran 2020 demi terwujudnya Raja Ampat yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bupati Raja Ampat Abdul Faris Sumlati SE. Selesai. Menyiapkan dan menyampaikan pandangan akhir gabungan fraksi terhadap pembahasan materi APBD perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 melalui rapat pleno 4 pada malam ini tanggal 23 September 2020 jam 20 waktu Indonesia Timur. Pada akhirnya atas nama pimpinan Dewan saya nyatakan rapat diskor.